dengan saya Vanessa, yang mana kita bertemu di setiap hari Kamis siang untuk bimbingan klasikal gitu, selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Nah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Sebelum kita bimbingan klasikal, ada yang mau kenal dulu? Tidak. Tidak? Oke. Tadi ada kelas teman-teman? Ada. Kelas apa? Kelas Bu Mili. Bu Mili? Ya. Dapat apa? Dapat itu. Dapat jam. Dapat jam? Iya. Tapi dibalikin lagi. Dibalikin lagi? Iya. Apa yang bisa didapat di kelas sebelumnya? Pengaturan waktu. Pengaturan manajemen. Berarti udah bisa manajemen waktu ya semuanya sekarang? Mungkin sudah proses. Maybe. Bisa. Oke. Masih semangat tapi ya? Masih. Oke. Masih. Kalau gitu kita berdoa dulu. Saya minta tolong Mbak Rona, silakan duduk. Mau mimpin berdoa? Oh my god. Oke teman-teman, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Iya. Sudah Ibu. Baik. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, jika ada yang mau kamar mandi silahkan izin dulu, dan jika ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan ya teman-teman. Iya. Yes. Oke. Dan mohon kondusivitasnya selama kita dengan klasikal biar nggak ada yang mengganggu. Iya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini itu seperti judulnya, kita akan mengenali emosi. Kita akan membahas tentang emosi. Siapa yang sering emosi di sini? Rona. Gila. Ya, saya. Vivi. Saya. Vivi. WAAB. Wow. Emosinya sangat Ya, recak-recak ya. Ibu ada teman kita namanya Agatha. oh gila. Iya. Iya, memang Vivi. Pasti dia masuk. Oh ya, sekarang lagi kemana dia? Di sini Bu. Izin. Iya. Sayang sekali ya. Saya habis kayak habis marah-marah jadi gak mau sekali gitu. Oh, bisa sekali. Padahal ini cocok sekali ya. Iya. Oke. Oke. Sebelumnya, kalau yang mengendalikan emosi, sulit mengendalikan emosi siapa? Ada. Ada kamu ya itu loh Ibu yang merah. Oh gitu ya. Iya. Kayak round. Oke, jadi nanti setelah bimbingan klasikal hari ini, harapannya teman-teman itu bisa memahami kalau langkah pertama sebelum kita mengendalikan emosi itu adalah mengenali diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus mengenali emosi dalam diri kita, teman-teman. Oke, sebelum lanjut mungkin kita SBG dulu, mau? Mau. Semangat. Jadi Ibu izin buka HP ya, teman-teman? Tidak boleh. Oke, jadi SBG kita hari ini namanya adalah Dari Hati Lewat Ekspresi. Teman-teman ada yang tahu film Inside Out? Tentang perasaan. Jadi boleh diceritain Mbak Kanja apa aja film? Aduh lupa sebelum kecil ya. Intinya apa intinya? Intinya kalau nggak salah jadi menceritakan perasaan yang ada dalam diri manusia. Ada banyak tokoh dan tokohnya tuh spesifik dengan perasaan-perasaan gitu loh. Nah kalau nggak salah ingat pas itu tuh, aduh lupa Bu. Iya. Pokoknya gitu tentang perasaan intinya. Benar banget. Jadi SBG kali ini kalau kita akan bermain peran sebagai perasaan-perasaan yang ada di tokoh Inside Out itu. Jadi di tokoh Inside Out itu tuh namanya Riley ya teman. Baik. Kita ganti sekarang siapa namanya? Agatha. Yusen. Oke, namanya Agatha aja ya. Iya. Oke. Jadi nanti Ibu bagi 3 kelompok. Jadi nanti Mbak Mili, Mas Rafiq, Mbak Rona jadi 1 kelompok. Mbak Papa, Mbak Vivi, Mbak Bila jadi 1 kelompok. Mbak Kanja, Mbak Kaila, Mbak Mila, dan Mbak Tasya jadi 1 kelompok. Jadi nanti ada 3 kelompok yang akan berperan menjadi 3 peran. Ya. Di film Inside Out, teman-teman tahu kan ada 5 perasaan? Ya. Kita ambil 3, yaitu sebelah sini ada Joy dan Velvet. Joy itu adalah menyenangkan. Joy Kesenangan. Yang sebelah sini
ada sadness, apa sedih. sebelah sini disgust. Disgust itu adalah jijik, rasa jijik. Oh ini kan yang hijau warnanya. Karakternya, oke. Jadi nanti ibu akan membacakan naskah, teman-teman bisa mengikuti naskah ibu. Jadi ketika nanti misal ibu bilang Joy bergerak, berlari gitu. Jadi balik teman-teman Joy berlari gitu. Bu, kelasnya nggak cukup. Oh, lari kemana? Ya, itu contoh aja teman-teman. Jadi kita boleh berdiri teman-teman? Boleh. Boleh. Oke. Oh, semangat. Pil. Oke. Kan, aku tuh menghalangi. Ibu mulai bacakan ya naskahnya. Sebentar Ibu, Ya. menghalangi kamera. Di sana aja sana. Sana, itu set ke depan set. Oke. Sudah siap Mbak Tasya? Sudah. Oke, jadi ada anak bernama Agatha, seorang anak perempuan yang mana di dalam Agatha itu ada 3 emosi yang dominan mengendalikan perasaannya. Wow. Sadness, joy, dan disgust. Nah, Agatha itu sangat benci sekali yang namanya brokoli. Suatu hari Agatha diajak ibunya membeli pizza untuk makan siang. Menghirup aroma pizza saat masuk toko, Joy berteriak senang. Wah, enak banget wanginya. Akhirnya kita makan pizza. Wah, enak banget wanginya. Saya kita makan pizza. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama saat pizza dengan topping brokoli muncul dibawa oleh penjual untuk dibungkuskan. Melihat hal itu membuat disgust berkacak pinggang dan berkata, "Iu, siapa coba yang makan pizza dengan topping menjijikan ini?" Iu, siapa juga yang makan pizza dengan topping seperti itu? Melihatnya juga, Sadness dengan nada lesunya menanggapi, "Hah? Apakah ibu sudah tidak sayang sama kita?" Kok Sadness kok senang gitu ya? Kamu tidak boleh tertawa. Kamu harus sedih. Karena dari sekolah. Karena harus nangis. Iya. Ayo bentuk. Ibu Bu, salah. salam ini Ibu. Iya. Mereka itu nggak suka lagi. Sadness dengan nada lesunya menanggapi, apakah ibu sudah tidak sayang sama kita? Oke. Oke, sampai ini terlalu susah ya. Sini. Sebenarnya saya saya. Ganti aja ya kalau kelompok ini diganti Sadness dan kelompok ini jadi Joy. Ibu, kita terlanjur senang. Kita Tidak, masa kamu kamu udah sedih. Bisa sedih. enggak, emang kita sebenarnya diganti. Iya. Iya. Oke, jadi di sini Joy, Sadness dan discuss. Kita Iya. coba kan menghirup aroma pizza saat masuk toko, Joy berteriak senang. Wah, enak banget. Paginya akhirnya kita makan pizza. Wah, enak banget. Akhirnya kita makan pizza. Oke. Pizza dengan topping brokoli muncul dan discuss berkaca pinggang dan berkata, "Iu, siapa coba yang makan pizza dengan topping itu?" Iu, siapa juga yang makan pizza dengan itu? Oke. Sadness dengan nada lesunya menanggapi, "Hah? Apakah ibu sudah tidak sayang sama kita?" Aku kayak Tidak.
sembari menangis. Tidak, ibu ingin membunuh kita. Tidak, ibu ingin membunuh kita. Oke, saking terkejutnya Whiskas naik Samuel dan ingin muntah. Dia menutup mulutnya dan memegangi perutnya sembari berkata, aku lebih baik tidak pulang daripada memakan pizza itu. Aku lebih baik pulang daripada memakan pizza itu. Aku lebih baik tidak pulang daripada Aku lebih baik tidak pulang. Aku lebih baik tidak pulang daripada makan pizza itu. Aku lebih baik tidak pulang daripada makan pizza itu. Joy sepertinya tersangkut tadi. Dia menahan ludah dan memaksa senyumnya. Paling tidak kita mendapat pizza. Paling tidak kita mendapat pizza. Dan selesai. Ya. Oke. Ibu udah dalam ibu. Ya, mohon maaf. Oke, karena udah semangat, kita masuk ke materi ya teman-teman. Nah, sebelumnya judul ini adalah slogan teman-teman. Jadi, Ibu contohkan dulu. Kenali emosi, kendalikan diri. Bisa dicoba? Iya, Ibu. Kenali emosi, Kendalikan diri. Oke. Dalam hitungan ketiga kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kenali emosi, kendalikan diri. Oke. Jadi kita akan seperti yang tadi disampaikan, kita akan mengenali emosi sebelum kita mengeluarkannya, kita mengendalikan diri. Nah, oke. Ini ada yang tahu emosi itu apa? Reaksi perasaan sebagai harusnya lebih teks ya, ini harusnya slide-nya. perasaan. Iya, jadi betul banget teman-teman. Jadi emosi itu reaksi yang dimana sebagai respon terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam diri seseorang, dalam diri kita kita berada di suatu peristiwa yang mana itu akan menghasilkan reaksi atau perasaan. Nah, itu yang dinamakan emosi. Jadi tadi contohnya ada kayak sadness, kesedihan, terus ada kesenangan tadi joy, dan disgust juga, jijik, seperti itu. Lalu, oke, kalau teman-teman yang belum tahu emosi itu ada apa aja selain tadi yang kita mainkan waktu SMP? Marah, bahagia, riang. riang, ada lagi? Riang, gembira, Oke, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman emosi yang dirasakan manusia itu. Nih, contohnya ada beberapa: senang, excited, percaya diri, khawatir, sedih, bingung, bosan, kesal, dan marah. Itu salah satunya. Teman-teman merasakan ini semua? Pernah merasakan ini Iya. semua? Sudah pasti ya? Ya, apalagi Iya. Jadi emosi itu dibagi seperti warnanya, dibagi menjadi dua teman-teman. Jadi emosi positif dan emosi negatif. Jadi emosi positif itu yang senang-senang, yang membuat hati kita tuh gembira gitu. Dan emosi negatif yang membuat hati kita sedih. Jadi ada dua kolom gitu. Next. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwasannya teman-teman itu harapannya bisa sadar kalau kita mengeluarkan emosi itu harus tahu emosinya itu apa. Nah, jadi setiap emosi itu memiliki fungsi tertentu. Maka emosi bukan sesuatu yang harus ditekan, melainkan perlu dipahami dan dikelola secara tepat. Jadi apapun yang dikeluarkan teman-teman itu bukan berarti salah, tapi ada yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu, kita harus paham dulu emosi kita tuh apa. Misal sedih, teman-teman berarti harus gimana? Nangis. Menangis. Kalau teman-teman lagi
lagi marah? Marah teriak, roar. Tapi kalau teriak itu akan merugikan orang lain tidak? Tidak. Silent treatment. Silent treatment. Oke, nah itu kan contoh-contoh untuk mengeluarkan emosi. Nah baiknya kita harus tahu gimana cara mengeluarkan emosi yang tepat. Tapi sebelum itu kita harus sadar emosi itu kita itu seperti apa gitu. Dan teman-teman itu harus tahu, misal lagi marah, teman-teman nggak bisa bilang kamu tuh nyebelin. Teman-teman harus tahu kenapa teman-teman itu marah. Jadi nggak cuma mengatakan kalau perasaan teman-teman tuh nggak enak, tapi harus tahu kalau teman-teman itu marah gitu. Karena alasannya karena apa seperti itu. Nah, jadi ada 3 aspek untuk mengenali emosi kita teman-teman. Yang pertama itu fisik. Jadi biasanya kalau teman-teman lagi sangat gembira atau sangat marah atau sangat sedih, pasti detak jantungnya meningkat, benar? Betul. Ya. Sekarang iya, Bu. Ya kan? Ya, pasti terasa gitu. Nah, lalu pikiran. Dari pikiran itu teman-teman tuh pasti mikirkan ada kayak misal jadi teman-teman itu mikir kalau marah itu harusnya seperti apa gitu. Pasti jadi itu ada pikiran bahwa hal itu tuh memang membuat teman-teman marah. Misal contohnya ada teman kalian yang menyenggol kalian gitu. Pasti kalian marah belum? Betul kayak gitu. Jadi sebenarnya perasaan-perasaan atau emosi-emosi itu sudah dipikirkan di tubuh kalian. Lalu juga ada perilaku dan ekspresi. Jadi tadi seperti yang dicontohkan, kalau marah itu jadinya marah, jadinya berteriak gitu. Seperti itu. Jadi kelihatan kalau temannya kalian itu lagi merasakan emosi tertentu dari mimik wajah, nada suara dan bahasa tubuh. Nah, ini seperti itu teman-teman. Jadi 3 aspek mengenali emosi ini harus teman-teman tahu, karena emosi ini hanya kalian yang tahu teman-teman. Tidak ada orang lain yang mengerti kecuali kalian sendiri, seperti itu. Ini seperti itu. Sebelumnya ada yang mau menanyakan? Bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah cukup. Oke. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu sudah minta untuk teman-teman membawa foto, betul? Betul. Semua? Oke. Jadi foto-foto itu yang kemarin Ibu minta adalah foto dengan perasaan teman-teman, di mana misal foto itu menggambarkan perasaan emosi, perasaan sedih, perasaan marah, atau perasaan senang. Kalau campur boleh? Boleh sekali. Nanti Ibu minta untuk berikan gambar. Tapi sebelum itu teman-teman mengerjakan gambar ini, Ibu minta salah satu dari teman-teman maju ke depan dan membawa fotonya. Nih, Rona silakan. Iya. Lewat. BAAB. Wow. Oke. Kelihatan? Nggak kelihatan ya teman-teman? Tidak. Coba zoom. Itu kenapa fingerprint kecil sekali ya? Meminimalisir budget. Iya. Kalau ini, Nah, jadi ini fotonya ini apa nih? foto bareng-bareng sama angkatan. Oke. Nah, menurut teman-teman yang lain, di foto yang Mbak Rona bawa ini, Mbak Rona merasakan apa? Bahagia, senang. joy. Sama Mixed feeling Ibu sebenarnya. oh, mixed feeling. Jadi bagaimana Mbak Rona perasaannya di foto itu? Foto ini tuh senang, tapi di sini juga itu nanti aku. Iya jadi di sini juga ada perasaan kaget karena tiba-tiba disuruh lomba ini estafet sarung. Jadi ada perasaan kaget ya, tapi senang juga. Tapi senang akhirnya. Emosi yang paling Karena tinggi ya? dominan. Senang. Oke. Karena didukung Mas Rafiq. Oh gitu. Jadi satu angkatan tuh berarti semuanya
gitu sih Bu, karena ya karena kita dari TK itu bertiga gitu kemana-mana, terus habis itu intinya tuh main bareng lah, dapat rumahnya tinggal jalan, paling cuma nyebrang jalan raya doang terus bisa main. Tapi kemarin pas bulan Juni salah satu dari kita itu memutuskan untuk pindah rumah di luar kota, jadi kayak sedih banget gitu Bu rasanya, apalagi kayak kita tuh udah kemana-mana bareng, tiba-tiba salah satu ada yang pindah keluar kota. Tapi karena kita berkonsisten untuk selalu kemana-mana bersama, sejauh apapun kita berpisah, kita harus tetap menyempatkan diri untuk ketemu. Jadi kita itu aku sama temenku satunya lagi ini main ke rumah barunya dia, walaupun jaraknya jauh harus berjam-jam, karena kita udah berkomitmen untuk bersama kita ketemu. Dan ya udah, kita ini di wisata gitu, di pohon pinus gitu, terus ya kita curhat-curhat, terus ya bahagia gitu. Oke, jadi ternyata di balik foto ini ada perjuangan yang dirasakan Mbak Kayla ya. Kalau teman-teman melihat foto ini, apa yang pertama kali? Bahagia. Bahagia. Padahal ternyata Mbak Kayla itu merasakan ada kesedihan, ada perjuangan juga yang harus berkilo-kilo berjam-jam itu ya untuk datang ke rumahnya. Oke, terima kasih Mbak Kayla. Sepertinya ini cukup semuanya maju. Ya, untuk menjelaskan fotonya Mas Dara. Ini dari Mbak Kamsa, silakan. Dulu. Kenapa dia menggenggam alat? Tebak. Karena Tebak. Kok tebak sih? Tebak sih. Oke. Kamu balik. Mungkin bisa dibalik. Tebak apa? Jadi mungkin bisa dijelaskan Mbak Raja itu. itu gambar apa ya Mbak? Mbak, Iya, Mbak. Ini tidak bisa di zoom ya. Jadi apa ini foto siapa ini? Ini foto keluarga. Iya. Jadi ini lagi acara wisuda ya? Iya, wisuda kakak saya yang kedua. Oh, saya kemarin bisa. Kalau teman-teman mendengar kata wisuda, apa yang teman-teman? Bahagia. Joyful. Kira-kira apa yang sebenarnya Mbak Kanja rasakan? Enggak, dari teman-teman dulu ada tebakan lain enggak? Sedih. Kenapa? Terharu. Karena udah lulus. Terharu. Iya, terharu. Jadi sebenarnya di foto itu ada dua perasaan, bahagia dan sedih. Tapi sedihnya bukan karena sudah selesai dan sebagainya ya, tapi ternyata adik saya nggak mau ikut gitu. Jadi saya sedih. Oh, jadi ini nggak lengkap ya? Iya, nggak lengkap. Jadi itu kan berapa? 5 bulan sekali. Oke, jadi Iya. di balik senyuman di foto wisuda ini Ya aku dong. ada kesedihan yang dirasakan Iya. dari keluarga Mbak. Iya. Mbak Kanja begitu Iya, ya. benar Oke. sekali. Oke, terima kasih Mbak Kanja. Terima kasih kembali Ibu. Oke, mungkin lanjut dari Mbak Vivi. Yeay, Vivi. BAAB. Wow. Good job, Vivi. Wow, saya. Wow. Cantiknya. Oh, ini Mbak sendiri ya? Iya. Cuma dari siapa Mbak Vivi? Dari saudara. Dari saudara. Iya, dari orang tua. Jadi perasaan di sini tuh ada senangnya, ada sedihnya. Karena ini tuh waktu ulang tahun saya. Sedihnya karena umur saya berkurang. Oh. Senangnya karena saya itu Gen Z yang nggak bisa lepas dari uang. Jadi ketika uang. Oke. Ya uang. Jadi saya senang karena dapat uang. Iya, nggak ada. Oke. Itu ulang tahun berapa itu? 16 ya? Iya. Udah 17. Oh, Sweet Seventeen. Iya. Harusnya bahagia, tapi emang 17 plus 3. Lucu. memang berkurangnya kita di usia kita di dunia memang bikin sedih ya, karena Iya. tambah dewasa itu tambah berat. Tapi nggak bilang enggak. Oh iya. Ada uang. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Vivi. Ada obatnya. BAAB. Wow. Silakan dari Mbak Papa. Dan dijelaskan dulu ini fotonya. Wow. Belum. Cantik ya Allah. Jadi di foto ini saya lagi pergi sama teman saya nongki-nongki gitu. Ibu. Baru temennya Mas Mate.
kan fotoin saya. Oh, ya. Betul. Kemudian we love you. Kemudian dari foto ini Iya, Ron. kelihatan senangnya, bahagianya, Iya. senyumnya, Iya. tapi kira-kira apa emosi di baliknya? Sebenarnya ini saya lebih ke bad mood kesel sih Bu, lebih banyak bad mood keselnya daripada senengnya. Kenapa kak? Karena saya kan udah apa ya, merencanakan pergi ini tuh kayak ya terencana gitu. Aku bilang ke teman saya kan nanti di sana foto-foto yuk, kan tempatnya bagus, yang milih tempatnya kan juga aku. Terus kayak ayo nanti foto bareng-bareng, terus kayak dia tuh kayak nggak excited gitu loh. Oh. Jadi kan saya sendiri yang excited, makanya pas sampai di sana kayak apa, kesannya tuh saya maksa dia buat ikut foto sama fotoin saya gitu loh. Padahal kalau kayak gitu nggak enak ya. Saya kan maunya kita sama-sama excited gitu. Kalau excited sendirian emang gak enak ya teman-teman. Betul. Yang pernah excited sendirian. Saya. Saya juga yang korban excited sendirian. Betul. Oke. Kayaknya hampir semua. Oke, ternyata di balik senyuman manis Mbak Fafa ada rasa bad mood gitu, ada rasa manis godean. Gelisah godean ini enggak Gelisah, bad mood. Oh ya, betul. Oh ya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Fafa, silakan berbagi. Mungkin dari Mbak Mili silakan masuk ke depan. Saya udah kelihatan ya. Ini tuh sebenarnya foto di kaca bulat itu loh guys. Mana foto di Kaca tebu. Oh, cuman kayaknya ini jadi gelap gitu ya Bu ya. Yang belinya saya titip teman saya kebetulan. Nah jadi iya benar kecil banget ya. Hemat budget sih katanya. Nah jadi ini tuh kita lagi study tour. Jadi teman-teman SMA saya Bu ada 9 orangan. Nah ini tuh pas saat ini tuh seneng banget, kita happy banget karena ini satu-satunya kita pergi bareng bersembilan lengkap dan itu ke Malang waktu itu. Jadi itu kayak saya happy banget. Pun juga kenapa saya bawa ini karena saya lagi kangen banget sama teman-teman saya, soalnya udah lama nggak ketemu. Udah berarti dari sejak kuliah ini saya nggak ketemu lengkap gitu sama mereka, paling cuma 1-2 doang, jadi kayak lagi kangen. Ya banget. Oke, jadi ada cerita dan makna di balik foto ini ya teman-teman. Ya, siapa sih yang kita main gitu gak seneng gitu? Mungkin tadi Mbak Fafa ya, karena Iya, temennya betul. juga karena gak excited gitu. Karena lagi sama-sama excited tuh mungkin ya, jadinya senang semua gitu. Oke, terima kasih Mbak Mili. Ayo Ibu. Silakan maju Mas Rafi. Oke, oke. Itu juga di teman-teman. Oke, sebelum menjelaskan, kira-kira teman-teman ada yang bisa mendeskripsikan ini Mas Rafi lagi ngapain? Sumbangan. Sumbangan. Jadi sebenarnya apa Mas Rafi? Apa ya? Jadi ini sebenarnya ada salah satu kegiatan kita pengabdian kayak pengabdian di desa gitu Ibu. Jadi di dalam kegiatan itu kita bagi-bagi sembako kepada orang yang masih membutuhkan gitu. Lalu perasaan Mas Rafi bagaimana? Perasaan saya senang karena bisa berbagi pada orang lain gitu. Oke, jadi teman-teman kira-kira kalau bagi sembako perasaannya kayak gimana? Senang. Iya, betul sekali. Ada rasa terharu nggak Mas Rafi? Ada Ibu karena melihat orang-orangnya. Melihat orang-orang. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Rafi. Silakan dulu kembali dari Mbak Bila. Ya? Silakan masuk ke depan. Wah, nggak mendengarkan ini Bu. Aku lewat ah. Hukum aja Ibu. Hukum Newton. Agak hukum tanam. Oke, ini foto berdua. Ini sama siapa Mbak Bila? Sama mesti aku lah. CS. Ini kayaknya kelihatannya dari senyumnya yang merekah. Ini senang ya teman-teman. Ibu katanya sedih dia. Iya. Kesel Jadi Ibu. ini kesel ini Bu. Jadi ada perasaan main ya. Iya, betul. Gimana? Apa yang dirasakan Mbak Bila di foto itu? Udah. Bubar kan. Nah, rencananya tuh mau reuni sama teman-teman yang lain, kita berlima. Tapi pas udah H-3 kan reservasi itu kita. Nah,
Hamin satunya tuh tiba-tiba 3 teman kita yang lain tuh nggak jadi ikut dengan berbagai alasan lah, terus ya kayak kita berdua ngesel excited sendiri. Ya mirip berarti ya sama Mbak Papa. Iya, terus ya awalnya kita kayak nggak mau jadi gitu, tapi kayak sayang karena kita udah reservasi juga tadinya berangkat berdua toh. Iya. Tapi berarti ini senyumnya asli atau dipaksa? Asli, karena ini selama tidak bertemu sama teman aku 1 tahun, kita ketemu lagi di waktu bubar. Oke, terima kasih Mbak Mila, silakan kembali dari Mbak Mila. Go Friska. AAW. Ini rame-rame ya? Ini temen atau apa ini? Itu ada saya Ibu. Coba dijelaskan. Oke, jadi ini tuh waktu saya kegiatan pameran dari mata pelajaran kalau nggak salah itu tahun lalu ya. Di sini juga ada Rona juga. Kami foto dengan produk hasil yang kami kerjakan dalam semalaman. Jadi Malam jadi. Capek ya pasti ya? iya, jadi capek banget, tapi setelah selesai acara itu jadi lega gitu sih Bu, lebih tenang soalnya akhirnya bebannya itu udah hilang gitu sih. Kamu senangnya kan nggak ketemu aku. Iya, karena adalah beban gitu. Jadi perasaan apa yang sebenarnya Mbak Mila rasakan di foto itu? Seneng sih Bu, lebih ke seneng karena ya lega juga karena ya memang kami itu udah berusaha mengerjakan selama semalaman. Terus akhirnya ini pun udah jadi akhirnya jadi seadanya aja. Kemudian kami melaksanakan pameran, masing-masing anggota itu udah berperan lah, masing-masing ada yang berusaha untuk mempresentasikan hasilnya, ada yang keliling-keliling untuk cari Responden. ya, cari responden untuk, dan akhirnya pamerannya telah selesai dan beban kami itu udah hilang. Jadi Alhamdulillah. Tapi nilainya bagus nggak? alhamdulillah bagus sih. Oke, berarti itu malah bikin lebih senang lagi ya, karena nilainya bagus. Jadi apa yang dikerjakan itu terbuahkan hasilnya. Oke, terima kasih Mbak Mila. Silakan kembali. Yang terakhir Mbak Tasya. Silakan masuk ke depan. Oh, ini foto sendiri juga. Iya, Ini nggak kelihatan ya mukanya. Emang Yang kelihatan dalamnya ya. Sengaja Bu, sebelum saya menjelaskan mungkin teman-teman bisa menebak apakah ini gimana perasaan saya di dalam Kalau senang. Oh, menduduk sedih katanya. Ini mixed feeling. Iya. Jadi sebagai bentuk pelampiasan emosi sebenarnya. Jadi apa yang sebenarnya Pak? Jadi awalnya ini saya habis putus. Kan? Habis putus kan? Saya main sendiri. Saya pergi ke Dieng, ke Sikunir. Saya benar-benar sendirian. Pakai tripod. Ya Allah, mah dia Video tapi tak screen gitu. Tapi saya juga bangga, saya bahagia, saya bisa sampai bisa main sampai sana sendirian. Itu sebenarnya juga udah pelampiasan emosi yang baik ya Ibu ya. benar. Sudah benar Ibu. Iya, bagus. Oke. Jadi ternyata dari foto ini yang dari Mbak Tasya sendiri gitu ya. Iya. Seorang diri di sini secara ada perjuangan yang sangat menyakiti hati ya Iya, dan sebenarnya. andai teman-teman tahu ketika saya turun dari gunung, itu rem saya belum. Tapi itu karena kapasnya kepanasan, jadi harus didiamin dulu, tak siram air. Untuk saya tahu mekanik gitu ya. Berarti ini salah satu pengelolaan emosi atau kerja Iya. ya dari Mbak Tasya sendiri bisa meregulasi perasaannya sendiri. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Bu. Kita tepuk tangan dulu buat kita sendiri. Oke, selanjutnya itu ada lembar, silahkan diisi ya teman-teman. Nanti fotonya boleh ditempelkan ke
Lembar bagian sini, tempel foto di sini. Lalu disampaikan emosi apa yang kalian rasakan di foto itu dan ceritakan bagaimana perasaannya. Juga ada lembar refleksi, yaitu nanti apa saja yang kalian dapatkan di kegiatan hari ini, juga lembar evaluasi. Oh gitu, di parkiran. Habis berapa saja nanti biar di proses. Ibu ini dulu. Oh ini, kasihkan aku. Oke. Ini lemnya buat tempel, ada yang mau nanya? Apa, Bu? Ibu berbagi. Iya, Mau izin keluar. boleh kan? Silakan. Kalian tadi nggak? Bisa? Iya. Oke, sudah teman-teman? Belum. Lagi sudah? Sudah. Dikumpulin Bu. Tutupnya tadi mana ya?
Ibu. Terima kasih Bu. Mohon maaf. Mbak Mira sudah? Mbak Tasya sudah? Sudah. Oke, sembari menunggu Mbak Bella, dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Bisa mengendalikan diri dari emosi. Oke, terima kasih Mbak Rona. Ada lagi? Mengenali emosi-emosi dalam diri kita. Disgusting. Lalu? Tidak semua orang itu tahu emosi yang kita alami ya kita Iya. rasakan. Oke, terima kasih Mbak Bila dan Mbak Rona sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan ada dengan pasal lagi ya teman-teman, yang nantinya kita akan membahas terkait karir di masa depan. Seperti itu. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak teman-teman karena sudah mengikuti kegiatan dengan pasal hari ini dengan excited. Semoga apa yang teman-teman dapatkan bisa teman-teman pergunakan di kedepannya. Amin.